Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitul Mukarramah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan Ramadan yang ke-19 ini insya Allah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kelapangan, kemauan untuk bisa hadir di masjid yang insya Allah Allah berkahi ini. Kita di sini insya Allah kepengen untuk lebih tahu tentang agama kita, ya Bu. Selanjutnya nanti kita mau berbuka bersama yang di situ mungkin bisa menambah tali silaturahmi, memperkuat tali silaturahmi, dan mudah-mudahan itu semua Allah nilai sebagai ibadah yang akan menambah pahala kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak berpanjang kata karena terus terang ini saya waktunya cuma sebentar ini kayaknya ya. Nah, tidak sampai 30 menit kayaknya. Jadi saya langsung gas aja ya Bu. Kalau masih ingat, saya kemarin memberikan materi tentang apa Bu? Bapak ada yang ingat Pak kemarin? Tentang menjaga keimanan di akhir zaman, ya kan? Bahwa kita semua tahu kita sekarang ini sudah hidupnya di akhir zaman, di mana banyak sekali tantangan yang di luar prediksi kita, pengetahuan kita, khususnya masalah teknologi, ya kan? Kita di sini ngertinya cuma terima WA, telepon, udah. Lain dari itu kita udah bingung, benar? Iya, benar. Nah, kita sudah sama tahu tentang tantangan akhir zaman. Saya sedikit mengulang biar semakin ceto nang kepala kita gitu ya Bu. Kenapa saya membahas tentang akhir zaman? Kita mungkin yang sudah lansia ya, yang sudah tidak peduli dengan dunia, mungkin memang kita sudah nggak terpengaruh apapun yang terjadi di luar sana. Sing penting saya bisa beribadah dengan tenang di masjid, betul? Itu pikiran kita. Sayangnya kita punya anak keturunan, benar? Di mana Nabi sudah mengingatkan jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan lemah, baik itu lemah akidahnya maupun lemah ekonominya. Maka di sini pentingnya kita sebagai orang tua mengetahui tentang apa saja tantangan di akhir zaman ini, biar kita bisa melakukan proteksi, melakukan pembinaan atau perlindungan kepada anak cucu kita. Siap ya Bu? Ya. Boleh ya Bu saya bahas tentang ini ya? Ya. Karena saya yakin juga tidak begitu banyak para guru yang menyampaikan masalah ini. Ya, jadi mari saya mengulang sedikit lagi tentang tantangan akhir zaman. Yang pertama adalah tentang kemerosotan moral dan akhlak, ya kan? Masalah moral anak muda kita sekarang udah Masya Allah banget Bu, ya. Kepada yang tua, jangankan kepada orang tua udah kurang sekali adabnya. Guru-guru sekarang udah gak ada nilainya di hadapan para murid, ya. Ini yang terbaru ini ada nih guru yang dikasuskan hanya gara-gara negor anak muridnya, ya. Para guru sekarang udah ketakutan mau mendidik anak-anak. Karena apa? Jangan-jangan nanti dikasuskan. Ini moral akhlak itu sudah berkurang sekali untuk sekarang. Kita kadang cuma bisa geleng-geleng kepala, ya Allah kayak gini banget akhir zaman tuh.
Gimana ya caranya? Kita paling cuma bisa kayak gitu doang. Jenengan bingung cara mengatasi, saya juga kadang bingung, Bu. Gimana caranya ya? Jadi untuk persoalan adab, persoalan akhlak itu di sekarang ini karena apa? Pengaruh dari luar. Nek dulu Indonesia terkenal dengan budaya timurnya, benar? Budaya timurnya tuh halus banget, sopan banget. Ini karena kemudahan teknologi, anak-anak kita bisa mengambil, menyerap budaya dari luar Indonesia. Di mana di sana tidak ada yang namanya hormat pada yang tua. Nama aja panggil, ibunya dipanggil nama, bapaknya panggil nama. Ya. Tidak ada penghormatan di situ. Itu yang pertama, yang kedua jadinya. Yang kedua, Bu, ya. Godaan harta dan duniawi, benar? Sekarang orang berlomba-lomba gimana caranya ngumpulin duit, ngumpulin harta. Sampai-sampai rela ninggalin sholat, ngaji udah jarang. Karena apa? Timbang waktunya habis untuk sholat, untuk ngaji, mending aku kerja. Ya. Kalau di kota besar kita udah jarang dengar azan, Bu. Udah kesulitan untuk mendengarkan azan secara langsung. Jenengan ini bersyukur tinggal di Gandean, ono masjid Baitul Mukarramah, masih bisa dengar azan. Minimal azan itu mengobati kita, benar? Ya. Nyatanya begitu dengar azan langsung ketiduran, ya kan, Bu? Malah tambah tidur dengar azan. Saking damainya panggilan Allah itu. Di kota besar udah nggak dapat, Bu. Berikutnya, tekanan terhadap umat Islam. Jangan bisa lihat nanti di media-media sosial atau mungkin lewat berita, ya, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang katanya sudah tanda tangan perdamaian, nyatanya yang masih tetap diserang. Ya. Kemudian apalagi? Maraknya ilmu yang menyesatkan. Sekarang yang namanya mau punya follower, cukup jadi orang gila, Bu. Jenengan pasti punya follower, punya pengikut. Nek kita ngajarin agama yang benar, yang hadir sedikit tuwek. Tapi kalau ngajarin ajaran yang menyesatkan, yang datang ganteng-ganteng, cantik-cantik, muda. Karena apa? Di dalamnya bisa kita senang-senang. Kan kalau ngaji yang benar kan kayak gini nih tampilan pesertanya. Nah tuh, alhamdulillah tuh ada yang mewarnai yang muda-muda tuh di situ. Khusus saya bawa biar mewarnai, ya, biar saya agak, ada yang bening juga, alhamdulillah gitu. Ya, ini. Kemudian apa? Melemahnya ukhuwah Islamiyah. Sekarang itu, Bu, dalam rangka membantu orang lain, kita udah mulai mikir-mikir. Saya aja susah, ngapain juga bantuin dia? Ya, kita sudah kurang percayanya pada rezeki Allah. Begitu bantu orang, Allah pasti bantu kita. Kan udah memang janjinya. Siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka Allah akan mudahkan urusan dia di akhirat. Kita udah kurang percaya itu, sehingga apa? Kita lebih mikir diri kita dulu. Urusan tetangga mungkin roda kelaparan atau apa, udah urusannya siapa suruh nggak kerja. Aku loh kerja dari pagi sampai malam rambut di Bali. Kok enak banget tuh datang pinjem. Gitu. Kemudian apa? Meningkatnya kemalasan dalam beribadah. Benar ini? Ya kan? Udah kurang sekali anak muda kita yang mewarnai masjid untuk bisa sholat 5 waktu. Tidak usah anak muda, anak tua juga ya. Yang tua juga iya. Jadi sekarang keinginan untuk beribadah sudah berkurang karena itu tadi tekanan ekonomi sehingga menjadikan dunia lebih penting. Kita lebih cepat khawatir ketika kita nggak ada duit ketimbang apa? Merasa kehilangan Allah nggak baca Quran sehari. Dan yang terakhir apa? Tantangan akhir zaman nanti, dan ini yang lebih berbahaya, yaitu fitnah Dajjal. Dajjal saat ini belum muncul, Bu, ya. Belum muncul. Dia masih dikurung sama Allah. Tapi kaki tangannya udah sampai ke sini. Kaki tangan Dajjal udah sampai.
Kaki tangan Dajjal adalah mereka yang melalaikan kita dari Allah. Contohnya ini, kalau udah pegang ini, para ibu lupa suami, lupa anak. Suami juga gitu. Kalau udah pegang ini, lupa istri, lupa anak. Yes. Iya Mbak. Iya sih Mbak aja ngakui loh. Nah, dipanggil meneng wae ya Mbak. Inilah tantangan yang kita hadapi. Kalau sudah kayak gini, terkadang kita tuh yang masih peduli dengan agama kita bingung. Ya Allah, lah terus piye aku harus kudu ngapain supaya bisa mengembalikan anakku, mengembalikan pasanganku ke dalam Islam yang kafah, Islam yang benar. Gimana caranya? Aku yo kepengen jadi keluarga yang Allah ridhoi. Masih ingat ya materi saya dulu, saya di depan itu saya menyampaikan tentang bagaimana menjadi keluarga yang diridhoi Allah. Saya juga kepengen jadi keluarga yang semuanya masuk surga, betul? Betul, pengen banget kita, tapi bingung, tantangannya berat, gak mudah. Kita baru mau ngomong, anak lebih perhatian dengan HP. Karena HP yang ngomong lembut Bu, gak kayak kita. Udah gitu yang di HP orangnya cantik-cantik. Lah giliran anak lihat muka kita. Ya, itu makanya lebih tertarik dengan HP. Seperti itu tantangannya. Jadi gimana nih Ustazah? Nah di sini saya mau bilang, kalau kita udah bingung apa yang harus kita lakukan, saya mau kasih solusi. Ya, solusi ini Allah yang ngasih di dalam Al-Quran. Saya cuman menguraikan. Jadi ini bukan dari saya ya Bapak Ibu ya. Bukan saya yang menyampaikan solusi ini, tapi ini semua ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, tolong diperhatikan baik-baik dan coba ya, ilmu yang sudah didapatkan ini tolong diamalkan. Karena yang nanti memberatkan kita ketika perhitungan itu adalah saat ilmunya ada tapi actionnya nggak ada, gitu. Ya. Nanti Allah akan bilang, loh kok kan dia itu hadir toh saat Ustaz Danida lek kasih pengajian nang Baitul Mukarramah koyo ono toh. Koyo ora dilakoni. Kan payah nih kayak gitu. Jadi mari. Yang pertama, cara kita untuk bisa menghadapi tantangan zaman akhir ini, yang pertama itu dan paling utama, memperkuat iman dan takwa kita. Memperkuat iman dan apa Bu? Takwa. Ya. Gimana caranya? Kan mesti ditanya. Caranya menguatkan iman dan takwa ki piye? Oh, yang lain-lain yang ngomong memperkuat iman dan takwa ki, tapi caranya piye? Caranya Nabi sudah tunjukkan. Ya. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Jadi Nabi Muhammad udah kasih solusi cara memperkuat iman dan takwa. Aku telah tinggalkan dua perkara kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan sunnatul Nabi. Sunnah Nabi. Maka caranya memperkuat iman dan takwa kita gimana? Berpegang pada Al-Quran, berpegang pada sunnah Nabi. Nek arek ngopo-ngopo dilihat di dalam Al-Quran ada nggak ya perintahnya? Di sunnah Nabi ada nggak ya Nabi ngelakuinnya? Itu caranya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita sampaikan ke anak cucu kita, lihat di Al-Quran ada apa enggak. Kalau tidak ada ya jangan diada-adakan. Ya. Pertanyaannya, kenapa harus Al-Quran? Kenapa kok kita sebagai mukmin harus berpegang teguh kepada Al-Quran? Karena satu, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ya, Allah katakan
Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang salah. Ini jelas dalilnya ya Bu. Kita tuh nek mau ngelakuin apa-apa harus jelas dalilnya. Kenapa harus berdasarkan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kedua, selain dia petunjuk bagi manusia, manusia itu berarti umum ya Bu. Mau kafir, mau iman, mau takwa, mau durhaka, mau apa, petunjuk bagi mereka. Ya, kita bisa lihat bagaimana Al-Quran itu hanya orang-orang yang belum Islam hanya gara-gara baca Quran bisa dapat hidayah, masuk Islam. Ya, maka Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Secara khusus Allah juga sebutkan dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, kata Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kalau kita mau disebut orang bertakwa, maka jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Gak ada yang lain. Jadi itu yang kedua alasannya ya. Kenapa harus Al-Quran? Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Oh enggak, tapi nenek moyang saya ada bilangnya gini, nenek moyang aja. Tapi kalau sudah itu dihadapkan dengan Al-Quran, maka jadikan Al-Quran yang utama. Ya. Kemudian apa? Al-Quran sebagai pembeda. Kenapa kita harus berpegang pada Al-Quran? Karena Al-Quran itu sebagai pembeda. Nek kita baca Al-Quran, rajin baca Quran, baca artinya, paham maksudnya, akhlaknya pasti beda dengan orang yang gak baca Quran. Percaya gak ini? Percaya ya? Beda orang yang baca Quran dengan tidak. Beda orang yang paham Al-Quran dengan tidak. Maka kalau kita mau disebut sebagai orang yang bertakwa, mau menguatkan iman kita, baca Al-Quran. Itu solusinya. Sekarang orang-orang berkurang imannya ya karena itu tadi, berkurang baca Quran. Dia nggak kenal Al-Qurannya. Ya, anak cucu kita coba dicek nanti di rumah ya. Wis iso baca Quran kok urung. Nangis Bu kalau sampai ada anak cucu kita udah usia kelas 4 ke atas kok belum bisa baca Quran. Nangis jenengan harusnya. Ya. Karena Al-Quran ini adalah penyelamat dia nantinya. Al-Quran ini yang akan membedakan dia dari orang-orang yang gak beriman. Kalau sampai ada anak cucu kita yang belum bisa baca Quran, paksa datang ke TPA sini nih. Ada tuh TPA-nya? Ada. Paksa Bu. Ya, paksa untuk hadir di TPA belajar. Kowe harus belajar Al-Quran. Wes ora iso bahasa Inggris, ora iso matematika, ora apa-apa. Sing penting iso baca Quran. Karena dengan dia bisa membaca Al-Quran itu akan menyelamatkan dia dunia akhirat. Sampai di sini bisa paham ya ibu-ibu kenapa harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Paham ya? Bapak-bapak gimana bisa dipahami ya Pak? Alhamdulillah kalau bapak-bapak memang gak usah banyak ditanya. Wong beliau-beliau ini cara menerimanya tuh dengan logika jadi bisa sampai. Nah ibu-ibu kadang dengan perasaan. Apa sih Ustazah ngomong kayak gitu? Kok ngerti nih aku rung iso baca? Terus mutung, sesora iso ramangkat. Nah kayak. Ya. Kemudian apa? Maka kalau kita sudah tahu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa juga sebagai pembeda, maka jadikanlah Al-Quran sebagai harga mati. Ya. Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin
apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Dalil ini adalah hujah paling keras, paling tegas. Tidak boleh menjadikan selain Al-Quran sebagai petunjuk. Barang siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia telah sesat. Itu kata siapa? Kata Allah. Allah yang bilang, nek kowe ra ikut Al-Quran, kowe iki wis sesat. Tuh. Dan sesatnya apa? Nyata, betul-betul sesat. Kira-kira menakutkan nggak ini nih dalil ini nih? Menakutkan, Bu. Kalau sampai tidak kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kita dibilang sesat oleh Allah, Bu. Sampai di sini paham, nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah ilmunya, nggih? Amin. Saya cuma mau ceritakan. Suatu ketika Umar bin Khattab ini adalah salah satu khalifah. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau datang ke hadapan Rasulullah bawa kitab selain Al-Quran. Jadi kitabnya orang Yahudi. Bawa, terus beliau minta Nabi untuk membaca. Ketika Nabi baca, Nabi terus marah. Ya, Nabi katakan apa? Adakah kamu menjadi bingung tentang kitab sucimu? Wahai Ibnul Khattab, kowe iki ngopo lek bawa ini barang? Kok gak percaya mau sama Al-Quran? Gitu istilahnya ya. Demi Allah yang menggenggam jiwaku di tangannya, sesungguhnya aku datang kepadamu sekalian dengan membawa kitab yang putih bersih. Al-Quran itu gak ada yang bisa merusaknya. Ada yang mau coba merubah, pasti langsung kena azab dari Allah. Gitu. Ya, janganlah kamu sekalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu apapun. Kepada mereka itu maksudnya Umar ini bertanya kepada ulamanya Yahudi, gitu ya. Jangan tanya sama mereka. Mereka ngasih tahu yang bohong, kamu benarkan. Mereka kasih tahu yang benar, kamu dustakan. Itu maksudnya Nabi. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya sekarang Musa masih hidup, tidaklah dia akan membiarkan dirinya, melainkan pasti mengikuti aku. Nabinya orang Yahudi itu kan Nabi Musa. Ya, makanya Nabi Muhammad nyebut nama Nabi Musa. Ini artinya dari kisah ini sudah jelas bahwa kita tidak boleh menjadikan selain Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Solusi yang kedua yaitu memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Caranya gimana? Bisa dengan cara apa? Menjaga sholat 5 waktu dan mengupayakan untuk khusyuk. Nek belum bisa khusyuk rapopo. Sing penting sholat. Jangan sampai punya pikiran, aku nek sholatnya selalu kelingan, udah masak beras apa urut. Alah sesuk iki arek masak apa? Ora apa-apa, Bu. Tetap sholat. Jangan karena merasa aku ra iso khusyuk, ya wes aku rasa sholat. Tidak. Suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Beliau tuh mau ngomong tapi takut. Sampai-sampai Nabi ngeliatin dia, nungguin dia mau ngomong apa. Matanya berkaca-kaca, Bu, saking takutnya tuh mau nanya tuh. Khawatir nek malu di hadapan Allah katanya. Akhirnya Nabi bilang, kamu mau nanya apa? Terus dia bilang, ya Nabi, saya ini kalau lagi sholat, terkadang saya itu bisa fokus, tapi tiba-tiba otak saya meleng ke tempat lain. Gak bisa fokus, itu gimana? Apakah sholat saya diterima? Maka Nabi terus nangis. Sahabat sampai heran, kok iso gara-gara pertanyaan kayak gitu kok nangis. Terus Nabi bilang apa? Pokoknya harus tetap sholat. Karena ketika engkau tidak fokus, itu manusiawi. Sing penting tetap sholat. Walaupun kamu tidak bisa fokus,
Allah tetap menerima sholatmu. Bayangkan ketika seorang ibu ngelihat anaknya jalan ke dia, tapi anaknya jatuh-jatuh, kira-kira Allah marah nggak? Enggak. Justru akan muncul rasa sayangnya, ya enggak? Karena apa? Melihat usaha anak itu untuk ke dia, gitu loh. Begitulah Allah ketika melihat kita yang sholat tapi nggak bisa khusyuk. Jadi intinya adalah apa? Tetap sholat. Perhatikan anak cucu kita, udah sholat apa belum? Sholatnya jangan yang sholatan. Duhur sholat, asar bablas, maghrib dong sholat, isya kan sholat karena bareng teman, subuh bablas. Jadi jangan sampai yang seperti itu. Kalau bisa sholatnya yang 5 waktu, bukan yang 2 apa 3 waktu, bukan. Kita untuk urusan yang wajib seperti ini harus keras. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Kalau sekarang lagi trending tuh yang namanya soft parenting, gentle parenting. Wes lah, kalau untuk urusan sholat nggak usah pakai gentle parenting bu, VOC parenting. Pakai itu aja. Ramahkan sholat. Nah kayak gitu aja bu. Ya. Biar anak kita itu tahu mana yang wajib, yang harus, apa yang tidak boleh ditinggalkan, mana yang boleh untuk dia lebih santai. Berikutnya apa? Mencoba menjaga sholat sunnah. Nek misalnya yang usia-usia memang sudah mau apa, assalamualaikum ya, biasanya kan memang sudah bisa ini ya bu, fokus ya. Kayak saya begini kan kadang masih lari-lari bu, ya. Jadi monggo, mari kita sama-sama sesuai kemampuan kita cari ibadah andalan. Nah ini ya, ibadah andalan. Nek iso sholat tahajud bu, sholat duha bu. Bisanya, aduh aku kalau nek sholat tahajud nek tanginya ki aku angel. Yo wes cari andalan yang lain. Sedekah misalnya. Wah aku bisanya sedekah subuh tiap hari. Yo wes itu dilakukan. Minimal kita punya sedekah amalan andalan. Kemudian apa? Berusaha untuk puasa sunnah, ya, Senin Kemis, ya. Kemudian apa? Puasa Daud, puasa ayam udit, ya, itu diupayakan. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu kita akan terjaga, kita akan menjadi orang yang lebih dekat pada Allah. Karena nek lagi puasa kira-kira nek arek ngomelin anak, piye bu? Tega nggak? Wah emang ngolah poso, wes lah, ya kan? Nek kita lagi mau menunaikan sholat, nek arek ngomelin wis wegah. Arek sholat ya wes ben, kan gitu biasanya. Ya. Kemudian apa yang terakhir, ibadah yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir dan taubat. Ya, ada 3 istighfar Nabi yang bisa kita pakai. Saya sudah sampaikan ya waktu itu. Sudah. Jadi insya Allah udah hafal ya bu. Istighfarnya Nabi Yunus, kemudian istighfarnya Nabi Adam, dan yang terakhir istighfarnya Nabi Ibrahim. Saya udah sampaikan belum ya? Oh belum ya? Oh berarti itu di tempat lain berarti ya? Oh ya maaf. Ya, sekilas aja ya. Kalau untuk istighfarnya Nabi Yunus itu waktu beliau berada di dalam perut ikan Nun, beliau berdoa pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian istighfarnya Nabi Adam, ya kan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kelihatannya ini banyak yang udah hafal nih. Kemudian yang terakhir adalah istighfarnya Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, Rabbil firli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Jadi itu kita minta ampun untuk diri kita, kedua orang tua kita, dan seluruh kaum mukmin. Minimal sekali seumur hidup kita doakan kaum mukmin. Gitu ya bu. Nah, lanjut lagi, masih ada waktu. Yang ketiga yaitu untuk bisa kita itu menambah keimanan kita kepada Allah adalah dengan cara menuntut ilmu yang benar. Ya bu,
ngantuk-ngantuk orang apa. Lendetan begitu sampai masih terus lendetan dengar ceramah, ora apa-apa. Ora apa-apa, Bu. Sing penting orang ngobrol karo tanggane. Ya? Itu ngantuk ora apa-apa. Ngantuk itu nikmat dari Allah. Ya. Nek pegel arek lendetan ora apa-apa. Ning ngobrol itu loh. Apa? Nek ngobrol orang oleh karena ada adab dalam bermajelis. Ketika kita ngobrol dengan sebelah, ilmu yang kita dapatkan itu tidak berkah, gak bisa masuk ke dalam jiwa, tidak bisa merubah akhlak. Itu persoalannya, ya. Makanya ketika arek ngobrol sama tetangga langsung gitu. Ya, tetangganya begitu melihat dia menggok ini langsung diem, kosong, gitu ya. Jadi menuntut ilmu yang benar. Ada banyak keutamaan ketika kita menuntut ilmu, Bu. Pertama, dimudahkan jalannya menuju surga. Enak nggak, Bu? Enak. Udah kita cuma duduk sini, nanti bentar lagi kotak lewat masuk surga, Bu. Bisa insya Allah. Paling enak menuntut ilmu tuh. Kemudian apa? Ilmu itu adalah warisan para nabi. Jadi kalau kita dapat ilmu, maka kita dapat warisan dari para nabi. Itu, Bu. Jangan dapat warisan dari orang tua senang orang? Senang. Ini dapat warisan dari nabi kok. Malah ngobrol. Orang boleh. Ya. Kemudian apa lagi? Ilmu itu kekal. Walaupun pemiliknya sudah nggak ada. Benar, Bu? Nah, 3 ya. 3 yang walaupun orangnya sudah tidak ada tapi pahalanya tetap ngalir. Amal jariah, anak solih, kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Bagaimana untuk bisa mendapatkan anak yang solih? Kasih ilmu yang benar. Kirim ke TPA. TPA apa di sini namanya? Baitul Mukarramah juga namanya. Nah, ajak mereka, paksa mereka untuk datang ke TPA besok. Jenengan kalau sampai anak-anak jenengan gak tahu ngaji, gak tahu sholat, bacaan sholat ra ngerti, itu ditanya, Bu, di hadapan Allah tuh, kok iso anakmu gak bisa padahal di gandean itu ono TPA. Kui bakal ditanya, Bu. Jadi jangan dipikir, oh ya terserah aku, anak-anakku. Anak-anakku le sesok ditakoni karo Allah. Kok iso anakmu ra iso salat, ra iso bacaan salat, ra iso ngaji? Itu ditanya. Jadi udah, Bu, mumpung ada TPA di sini, kirim. Ya. Biarkan anak-anak kita itu bermain di TPA ora popo. Dia berada di taman surga insyaallah. Apa meneh nek gurunya Rodatul Jannah, wah makin mantep. Orang ngerti Rodatul Jannah sapa. Ya, banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun kecuali ilmu. Jadi itu memang sudah diperintahkan oleh Allah untuk mintanya hanya ilmu. Orang yang dipahamkan agama itu Allah angkat derajatnya, mau, Bu? Maka perbanyak ilmu. Itu aja kuncinya. Dan orang yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Solusi yang berikutnya adalah menjauhi maksiat dan fitnah dunia dengan memperbanyak ibadah sosial, ya. Yang pertama nih, Bu, minimal menghindari pergaulan yang tidak baik. Nek ngerti tetangga kita kok hawane tiap hari ngomel, ngomongin uang, ya kan? Terus tontonannya nggak bagus, udah ditinggalin, Bu. Aduh, aku ra penak ya, ngomong dia itu yang sok bantu aku. Ini berat karena sudah dibantu, ya. Dan kalau bisa tidak mudah terpengaruh gaya hedonis. Gaya hedonis ini gaya yang tanpa aturan, permisif, semua oleh. Anaknya pulang malam yang perempuan pergi tanpa kita nggak masalah. Mau dia pergi tanpa menutup aurat pun kita nggak masalah. Bu,
jangan sampai ada keluarga kita khususnya yang anak perempuannya tidak menutup aurat. Perempuan yang tidak menutup aurat, anak perempuan yang tidak menutup aurat, besok di akhirat akan nyeret bapaknya, akan nyeret suaminya, akan nyeret anaknya, akan nyeret saudara laki-lakinya masuk ke dalam neraka. Bapak-bapak gelem Pak? Diseret anak gadis gara-gara gak pakai jilbab. Urun Pak kerso mau Pak? Maka kita harus tegas untuk urusan itu. Oke, tehnya mulai datang. Saya waktunya tinggal berapa ini? 1 jam lagi? Oh, saya kira 1 jam lagi. Berikutnya ini yang terakhir dah. Menjaga diri dari zina. Ya, zina ini ada zina mata, zina telinga, zina hati. Nah, tuh ya. Jaga betul-betul hati kita, jaga betul-betul mata kita, jaga betul-betul telinga kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu kalau udah kena zina, Bu, zina mata, zina hati, itu akhirnya apa? Akhlaknya juga jadi tidak baik. Ya. Jadi mari, ini masih ada beberapa lagi cara untuk kita lebih dekat pada Allah, tapi karena waktunya sudah selesai, saya cukupkan sampai di sini, G. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi lah ya. Ya. Oke, jadi mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua yang bisa menjaga, melindungi anak cucu kita terhindar dari api neraka. Saya cuma ingin mengingatkan, tantangan akhir zaman itu tidak mudah. Tapi ketika kita mau memegang Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah Allah pasti kasih jalan keluarnya, kasih kemudahan. Minimal hati kita lebih tenang. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku lupa lihada, astaghfirullahaladzim wa astaghfiruminkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Iya, saya ingin mengucapkan masjid Badrul Ulama kepada para ulama di Ibu Liga Umumah ingin sambut coba